Jangan pernah menatap cermin terlalu lama di malam Selasa Kliwon, karena bayanganmu mungkin akan tersenyum saat kamu sedang terdiam. Pernahkah Anda merasa bahwa saat Anda terlelap di malam yang sunyi, Anda tidak benar-benar sendirian? Dalam kepercayaan kuno Nusantara, kita semua lahir berdampingan dengan 4 saudara gaib, entitas yang sering disebut sebagai sedulur papat. Mereka diyakini oleh banyak orang sebagai penjaga spiritual tak kasat mata. Namun, ada satu rahasia kelam yang sengaja dikubur rapat-rapat oleh para leluhur kita. Sebuah rahasia mengerikan dan mematikan, khusus bagi mereka yang terlahir di bawah naungan Weton Kliwon. Sebagian besar orang meyakini bahwa keempat kembaran gaib ini akan senantiasa melindungi raga fisik sang tuan dari mara bahaya ilmu hitam maupun musibah. Tapi, bagi mereka yang memegang Weton Kliwon, sedulur papat bukanlah sebuah perisai pelindung. Mereka justru adalah parasit astral yang mengintai dalam keheningan jiwa Anda yang terdalam. Weton Kliwon memiliki energi magis yang terlalu pekat dan liar, membuat ikatan pemisah antara raga fisik dan alam roh menjadi sangat tipis, setipis jaring laba-laba. Keempat saudara gaib ini tidak pernah berdiam di luar tubuh. Mereka bersemayam di sudut paling gelap dalam pikiran, menunggu penuh sabar akan saat yang tepat untuk merebut tahta kedagingan. Proses pengambil alihan yang keji ini tidak pernah terjadi dalam satu malam yang singkat. Semuanya dimulai dari kelemahan terbesar manusia, yaitu lelap. Saat seorang manusia terlelap pulas, kesadarannya turun drastis ke dasar alam bawah sadar, meninggalkan raga dalam keadaan kosong melompong tak bertuan. Bagi orang biasa di luar Weton Kliwon, ini hanyalah siklus istirahat alamiah. Tapi bagi manusia Kliwon, ini adalah celah kehancuran yang tak bisa dihindari. Setiap tarikan napas panjang dalam tidur nyenyak mereka adalah undangan terbuka bagi sedulur papat untuk merasuk semakin dalam. Entitas ini perlahan mengikis esensi jiwa aslinya, mencicipi penuh keserakahan tentang bagaimana rasanya memiliki daging yang hangat, aliran darah, dan susunan tulang. Seiring berjalannya waktu, sang pemilik raga akan mulai merasakan dampak psikologis yang meremukkan kewarasan mereka sedikit demi sedikit. Mereka akan sering terbangun dengan rasa lelah yang amat sangat luar biasa, seolah-olah raga mereka baru saja disiksa dan dicambuk berulang kali sepanjang malam di alam lain. Kantung mata mereka akan terus menghitam, pandangan menjadi kosong menerawang, dan bayang-bayang kegilaan mulai menggerogoti logika pikiran. Mereka merasa menjadi tamu asing di dalam tubuh mereka sendiri. Tangan yang tiba-tiba bergerak di luar kendali pikiran, langkah kaki yang memaksakan diri menuju ke tempat gelap yang tak ingin dituju. Sadarlah, itu adalah saudara gaib Anda yang sedang berlatih mengendalikan sistem saraf raga Anda. Lalu datanglah fase bisikan yang menyiksa jiwa. Suara-suara gaib yang bergema itu bukan datang dari luar ruangan, melainkan berbisik langsung dari dasar tengkorak mereka sendiri. Saudara-saudara gaib ini sudah tidak lagi bersembunyi di balik bayangan. Mereka mulai meracuni kewarasan sang manusia Kliwon dengan paranoia yang sangat pekat. Mereka membentak, memerintah, menghardik, dan memaksa kewarasan rasional untuk segera menyerah kalah. Manusia malang itu akan mulai mengisolasi diri dari dunia luar, berteriak ketakutan pada bayangannya sendiri. Dan hal yang paling mengerikan adalah, mereka mulai sangat ketakutan untuk sekadar memejamkan mata. Karena mereka tahu pasti, tertidur berarti menyerahkan kunci raga pada iblis yang menyerupai diri mereka sendiri. Puncak dari siksaan psikologis ini selalu tertuju dan terjadi pada malam kutukan yang dijanjikan. Malam Selasa Kliwon. Sebuah malam di mana gerbang dimensi antara alam fisik yang fana
dan alam gaib yang kelam terbuka sangat lebar tanpa sekat. Di malam ganjil ini, energi mistis mencapai titik didih tertinggi. Udara malam mendadak menjadi jauh lebih berat untuk dihirup. Hembusan angin membawa semilir bau anyir darah yang entah datang dari mana asalnya. Dan keheningan malam berubah menjadi sangat memekakan telinga. Pada malam sakral inilah, sedulur papa tidak akan lagi meminta izin masuk. Mereka akan mengambil alih secara paksa dan brutal. Jika jiwa sang manusia lengah 1 detik saja, tidak akan pernah ada jalan untuk kembali. Sang manusia Kliwon akan berjuang sekuat tenaga, mati-matian, melawan rasa kantuk yang sangat tidak wajar yang menyerang otak mereka. Dengarkan baik-baik, ini bukanlah rasa kantuk biasa akibat kelelahan fisik. Ini adalah sihir hitam pembius yang diturunkan langsung dari dasar alam roh. Kelopak mata akan terasa bagaikan diganduli beban besi bertonton. Suhu tubuh merosot drastis dengan cepat hingga membuat mereka menggigil kedinginan. Setiap kedipan mata adalah sebuah pertaruhan nyawa yang mengerikan. Mereka akan mencoba segala cara untuk terus terjaga. Menyakiti raga mereka sendiri, menyayat kulit, atau meminum racikan pahit menyengat, apa saja demi menghindari tidur. Namun, manusia tetaplah gumpalan daging yang fana. Tubuh fisik membutuhkan istirahat biologis, dan kelemahan fatal inilah yang menjadi senjata paling mematikan bagi entitas astral tersebut. Tepat pada saat jam berdentang di tengah malam yang mati, batas ketahanan fisik pun runtuh berantakan. Mata yang sangat lelah dan tersiksa itu akhirnya terpejam juga. Kegelapan seketika menyelimuti pandangan alam sadar, dan dalam hitungan sepersekian detik, jiwa asli sang manusia langsung ditarik secara paksa dan diseret ke kedalaman jurang alam bawah sadar yang paling kelam. Tidak ada perlawanan yang bisa dilakukan. Tidak ada suara teriakan minta tolong yang akan terdengar di alam nyata. Raga fisiknya kini tergeletak tak berdaya, bagai seonggok daging mati, bernafas dengan ritme yang sangat aneh, berat, dan putus-putus. Kemenangan mutlak sudah berada di depan mata bagi mereka yang selama puluhan tahun menunggu di ambang bayang-bayang. Ritual pengambil alihan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Satu persatu, anggota sedulur papat melepaskan diri dari belenggu kurungan alam gaib dan mewujudkan diri mereka, berdiri tegak mengelilingi raga kosong yang terlelap pasrah tersebut. Mereka tidak lagi sekedar berbentuk gumpalan asap hitam tanpa wajah. Wujud mereka kini meminjam rupa fisik sang pemilik tubuh, menjadi kembaran-kembaran yang sangat identik secara anatomi, namun memancarkan aura kejahatan murni yang seketika membuat suhu udara di sekitar ruangan membeku. Mereka memandangi wadah daging rapuh tersebut dengan tatapan kelaparan purba dan penuh kebencian yang mendalam. Ratusan tahun menjadi sekadar bayangan pengikut yang tak dianggap. Kini, di malam terkutuk ini, tiba saatnya bagi para bayangan untuk membalikkan takdir dan menjadi sang tuan yang baru. Dalam senyapnya malam, mereka melebur wujud menjadi cairan kabut hitam pekat, menembus paksa setiap pori-pori kulit, merangsek masuk melalui hembusan napas yang mulai melemah. Penyatuan ini adalah bentuk siksaan terburuk dan paling hina bagi jiwa asli yang masih terjebak di dalam raganya. Kesadaran sang manusia dikuliti hidup-hidup, ingatan dicerai-beraikan, dan eksistensinya didorong paksa ke sudut paling terpencil di dalam benaknya sendiri yang gelap. Keempat entitas kuno ini saling berebut mengendalikan setiap inci jaringan syaraf, serat otot, dan detak organ tubuh. Raga yang malang itu mengejang hebat tak terkendali di atas ranjang empuknya, menyerap seluruh energi kegelapan yang seketika mengubah struktur sukmanya untuk selama-lamanya. Lalu, pertanyaan terbesarnya, di manakah jiwa yang asli kini berada?
Apakah ia mati? Ketahuilah, ia tidak mati. Kematian adalah sebuah kemewahan luar biasa yang tidak diizinkan baginya. Jiwa sang manusia kliwon yang malang kini dikutuk oleh takdir untuk menjadi penonton pasif abadi di dalam kepalanya sendiri. Ia dikurung rapat di balik dinding cermin dimensi gaib di dasar alam bawah sadarnya. Dipaksa melihat dunia fana melalui matanya sendiri, namun tanpa bisa menggerakkan satu jari pun dari raganya. Ia menjerit sekuat tenaga hingga pita suaranya robek secara spiritual. Menangis darah dalam keputusasaan yang tidak berujung. Namun kenyataannya, tidak ada satu desahan suara pun yang dapat keluar dari mulut raga fisiknya di dunia nyata. Ketika pagi hari tiba dengan kepalsuannya, burung-burung mungkin akan berkicau merdu seperti biasa, dan sinar matahari pagi yang hangat dengan tenang menyelinap masuk melalui celah jendela kamar. Raga yang semalaman membeku itu kembali terbangun, meregangkan otot-ototnya yang terasa baru dan bangkit tegak dari atas ranjang. Namun, siapapun yang memiliki ketajaman mata batin akan langsung tahu bahwa itu bukanlah manusia yang sama seperti kemarin. Postur tubuhnya berubah kaku, ritme cara berjalannya asing, dan ada kekosongan di bensi kelam yang membekukan darah dalam setiap tatapan matanya. Gabungan entitas sedulur papat kini memegang kendali penuh atas raga ini. Mereka telah sukses menjadi satu entitas fisik yang dengan bebas melangkah dan bernapas di atas bumi manusia. Entitas parasit yang baru ini merupakan makhluk manipulatif yang sangat pandai dalam seni meniru. Ia akan berinteraksi santai dengan anggota keluarganya, tertawa terbahak-bahak bersama rekan sejawatnya, dan menjalani rutinitas aktivitas sehari-hari manusia tanpa memancing kecurigaan sedikit pun dari orang di sekitarnya. Tidak akan pernah ada yang menduga bahwa sosok ramah yang mereka peluk dengan hangat, sosok bijak yang mereka ajak bicara panjang lebar, sesungguhnya hanyalah cangkang daging kosong yang sedang disetir oleh iblis kuno berwajah manusia. Mereka bergerak senyap menyusup jauh ke tengah-tengah masyarakat awam, dengan sabar merencanakan kejahatan tanpa motif, menyebarkan duka dan petaka di sekeliling, sambil diam-diam menikmati manisnya panggung kehidupan fana yang selama ribuan tahun dilarang keras bagi kaum mereka. Coba tanyakan pada nurani Anda sendiri. Berapa banyak dari orang-orang yang duduk dan tertawa di sekitar Anda saat ini yang benar-benar masih digerakkan oleh jiwa asli mereka? Siapa yang bisa menjamin? Mungkin tetangga dekat rumah Anda yang baik hati, teman masa kecil terbaik Anda, atau bahkan mungkin pasangan satu ranjang Anda, kenyataannya telah lama terlelap nyenyak di suatu malam kliwon dan tidak pernah benar-benar bangun lagi sebagai manusia utuh. Kemunculan penyakit kejiwaan yang terjadi secara tiba-tiba, perubahan sifat dan kepribadian yang drastis tanpa pemicu, ilmu sains modern menyebutnya sebagai gangguan mental atau depresi klinis. Namun, para leluhur penjelajah batin kita sejak dulu mengetahui kebenaran horor yang sesungguhnya. Itu bukanlah penyakit medis. Itu adalah bendera kemenangan bahwa sedulur papa telah sukses menyingkirkan sang tuan rumah ke alam hampa. Jadi, saya peringatkan sekali lagi, ketika putaran malam Selasa Kliwon kembali tiba di kalender Anda, berhati-hatilah dengan saat rasa kantuk berat yang tidak beralasan mulai menyerang ubun-ubun Anda. Tutup cermin di kamarmu dengan kain gelap. Jika tanpa sengaja Anda melirik ke cermin itu, perhatikan baik-baik pantulannya. Jika bayangan mata Anda berkedip 1 detik lebih lambat dari mata Anda, atau Anda melihat sudut bibir bayangan itu perlahan menyeringai aneh di saat mulut Anda masih tertutup rapat, maka berdoalah dan bersiaplah untuk yang terburuk. Karena di malam yang pekat itu, raga yang selama ini kamu banggakan mungkin akan segera berganti pemilik selamanya saat kamu menutup mata. Selamat malam untuk Anda semua, berhati-hatilah agar tidak tertidur terlalu lelap, dan mari kita sama-sama berharap, semoga besok pagi jiwa yang terbangun dalam raga Anda masihlah benar-benar dirimu sendiri. Jika kalian menyukai cerita horor dengan alur yang penuh misteri dan ketegangan seperti ini,
Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.